Jadi ujian dari Allah minal khauf, rasa takut. Kita nggak boleh takut yang berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Ada orang meremehkan corona begini, jangan takut dengan corona. Kenapa? Toh corona itu makhluknya Allah. Ini menurut saya kalimatul haq yuridu biha batilun. Kalimatnya seolah-olah benar tapi ini mengandung kebatilan. Sama hanya ketika di Semarang pengajian Maulid Nabi, dilarang membaca Al-Barjanji, dilarang membaca solawat. Orangnya bilang jangan membaca solawat, jangan membaca Maulid Nabi. Terus yang dibaca apa? Al-Quran. Ketika ditanya kenapa harus baca Al-Quran, gak boleh baca Maulid, jawaban orang ini apa? Ayo sekarang lebih utama mana, Al-Quran atau Maulid? Al-Quran apa solawat? Iki nyuwun sewu, kalimatul haq yuridu biha batil. Kalau saya ditanya Gus Miftah milih Quran apa solawat atau membaca solawat, saya jawab membaca solawat. Berarti nggak milih Quran? Bukan, saya milih membaca solawat karena membaca solawat itu merupakan perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh takmir masjid, Mbah kaum Mbah Mudin ingkang estu kaula takdimi. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh adalah Pak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Toho sedaya kemawon ingkang rawuh wonten acara pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun sliranti kanthi panitia PHBI Masjid Baitur Rahim Dusun Kalipapas Kapas, Desa Sidomukti, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Minum es degan tanpa gula, aku datang ke Lamongan dengan membawa cinta. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Mak, tarik sis matamu, tarik sis. Durung. Maka malam hari ini semua hadir di tempat ini di tengah-tengah isu pandemi yang tidak berakhir, di tengah isu COVID-19 atau Corona yang sampai hari ini belum tentu ketemu ujung temunya. Tapi yakinlah, cintaku padamu seperti coronavirus. Maksudnya apa? Tidak nampak tapi sangat serius. Wirawiri ya cahaya. Maka kita bersyukur dari sekian banyak tempat di Indonesia, Lamongan merupakan salah satu tempat yang sudah berani membuka pengajian umum. Saya sering mengatakan, kebetulan saya punya acara di salah satu televisi namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah, yang tayangnya juga tepat hari Jumat jam 8 setiap hari Jumat. Saya sering mengatakan apa? Yuk kita fair sekarang, kita adil. Mumpung ono Pak Kapolsek, dan yo, pengen nganggo masker mergo wedi corona apa merongos dan. Ora buldo ganteng lho. No Pak Dan Ramil lagi. Dan Ramilnya tua banget. Kalau beliau Dan Ramil, kalau saya Dancuk Jaran. Dancuk itu komandan pucuk. Dan saya mengatakan apa? Mari pemerintah juga terbuka, sebagaimana masyarakat sangat taat kepada anjuran pemerintah. Selama ini kita diminta untuk tinggal di rumah, ya kita stay at home. Maka alhamdulillah dengan Anda berdiam diri di rumah, insya Allah negatif corona, positif peteng. Nyatanya saat ini Pak, ini angka kehamilan naik.
gara-gara sering di rumah terus. Angka kehamilan naik. Ingat, corona telah membunuh ratusan ribu jiwa. Maka saatnya bapak-bapak harus bergerak untuk kembali menghidupkan jiwa-jiwa. Ayo tak dongake muga-muga mulih meteng. Yang ngono wis tuwa jilbabe pink. Yalah. Menjijikkan. Jangan-jangan sempake ya pink. Kita diminta oleh pemerintah apa dan 3M, ya kan? Memakai masker. Alhamdulillah banyak yang taat menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan. Kalau dulu zaman kecil saya Pak, kita masuk rumah disuruh mencuci tangan, itu dikasih makan. Sekarang enggak. Kono cuci tangan, manut. Kemudian apa? Menjaga jarak. Sudah kita lakukan. Kenapa kita harus menjaga jarak, Bu? Jangan dekat-dekat, nanti sayang loh. Iya. Yang ngono ngaji ngarepe kiai tungkake slonjor iki ya. Biji ibu tungkake kaya peta. Meletek-meletek. Bahkan yang keempat kita apa, Pak? Mentaati protokol. Bahkan kalau di medsos itu keliru, mentaati prokotol. Untung tanpa N. Sudah manut. Maka nyuwun sewu, pengajian di mana-mana izinnya masih dipersulit. Saya masih sepakat. Tapi kemudian yang membuat saya sakit hati apa, Pak? Kemarin gara-gara undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja, undang-undang omnibus law. Bahkan ada orang mengatakan undang-undang Melibus law. Coba, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia orang demo di jalan seperti itu. Ratusan ribu orang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan. Mohon maaf, diizinkan oleh pemerintah. Di Jakarta sampai obong-obongan, di Jogja ngobong restoran. Bahkan teman saya di Jakarta pamit sama saya, Abah saya mau ke gedung DPR. Ngapain? Saya tanya, mau latihan haji. Kok pakai lempar-lempar batu? Iya, lempar jumroh. Ngantemi gedung DPR menggunakan batu. Apa rumangsane DPR iki nyuwun sewu omahe setan. Kok lempar jumroh. Tapi kalau yakin DPR sing Jakarta niku termasuk yang korupsi mlebu surga. Begitu mlebu surga kiai ini kali kapas protes. Malaikat niku wonten DPR korupsi kok mlebu surga napa? Dijawab kalih malaikat, sabar Pak Kiai kali kapas, DPR korupsi ke mlebu surga hanya kunjungan kerja. Jadi nyuk balik meneh kok. Ana DPR nih gini, ora pilihan kok. Jadi nyuwun sewu, demo di mana-mana seperti itu Pak. Dan ternyata apa? Saya mengatakan begini, kalau seandainya demo-demo itu tidak menambah klaster baru COVID-19, tidak menambah yang positif, ini artinya apa? Pemerintah harus kembali mengizinkan masyarakat untuk membuka majelis taklim dan pengajian. Karena di musim seperti ini yang turun itu tidak hanya fungsi imunnya tapi juga imannya. Maka kalau kemudian meningkatkan imunitas dengan vitamin dan olahraga, meningkatkan imanitas dengan majelis taklim dan pengajian, maka kemudian apa? Kula protes karo pemerintah boyo sing adil. Wong sing demo oleh kok. Apa rakyate sing biasa pengajian kudu melu demo dhisik supaya entuk pengajian. Maka malam hari ini nyuwun sewu, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, insya Allah semua yang hadir dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dijauhkan dari COVID-19, amin. Dijauhkan dari corona, amin. Sampai mawon saya mengatakan apa? Ketuk pintu langitnya dengan doa. Kenapa? Karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Ketika Allah memberikan satu masalah kepada kita, Allah tidak memerintahkan untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkan kita untuk sabar dan sholat. Napa meneh iki momentum Maulid Nabi. Maka malam hari ini saya meyakini dengan sholawat yang kita kumandangkan, dengan rasa cinta kita yang mendalam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW,
Insya Allah Lamongan menjadi pioner untuk mengusir corona dari muka bumi. Amin. Kus 8 bulan loh dan lockdown, uteknya ngelok, pendapatan down. Bahkan Pak Lurah niku begitu buka dompet PSBB, pas saya buka bersih. Lah aku karo bocah Lamongan beda, PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Ya. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat, Le. Kenapa? Karena dari SD sampai kuliah yang dipelajari cuma mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Pak Kapolsek manduk-manduk kaya paham boy. Semoga-moga Kapolseknya panjang umur lah. Yang sak donya mati Kapolseknya urip dhewe. Kapolseknya batin karun dan ramil kiai ini dancuk. Allah, pengajian panasnya kaya ngene ra ono kipas angin kiri. Sumpah Lamongan panas, tapi lihat wajah kalian jadi adem. Tapi bohong. Ya. Apa kacamata nih ngopo? Buka-buka. Kalau kamu tanya kenapa Gus Miftah pakai kacamata, ya jelas pakai kaca lemari ya berat. Gimana sih? Oi, kipas angin bro. Goblok panitia nih. Ada kayak artis bokong truk ya. Jadi kalau lewat Pak Pantura di jalan tol, sebenarnya ya bangga ya malu. Bangganya wajah saya itu banyak di bokong truk gitu. Bokong truk gambarnya Gus Miftah. Captionnya apa? Kutunggu jandamu. Ya. Iki kepiye ta iki? Kayak aku tukang nguntal rondo, angel. Kipas angin rata kok awas ya panitia. Maka kemudian apa? Kecintaan inilah yang menjadikan kita pengen diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah, saya menganggap kalian semuanya bukan lagi saudara tapi sahabat. Saya sering mengatakan apa bedanya teman, pacar dan sahabat? Bedanya tipis. Teman itu siapa? 1000 orang yang datang di saat kamu senang, konco. Jadi jenenge konco ki lak seneng mesti moro. Teman, 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapa itu pacar? 1 orang yang membuat kamu lupa 1000 orang. Oh, pacar Pak. Tapi siapa itu sahabat? Yang kita cari sahabat. Sahabat itu apa? 1 orang yang bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Oh, maka malam hari ini insya Allah semuanya dianggap sebagai sahabat, tidak hanya di dunia, tapi sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Pak Jokowi ini kok nganggap kula saudara. Oh, tadi kula teng Yogyakarta ketemu Pak Jokowi, langsung Pak Jokowi kondo, saudara siapa? Matane. Dianggap saudara. Saudara siapa? Maka malam hari ini kita kipas angin ini, ya Allah panas. Umet dasku. Pamer matamu. Sumuk bro, sumuk. Rono kipase. Di kipase. Tarik sis. Allah, begitu ono kipas angin rono colokane modar. Angel temen tuturanmu. Malah kaya Dedi Dores. Untung ora Didi Kempot, tak aja. Ya lara iso culeke matamu lho, Le. Sumuk. Iki ya ora ono hadro-hadroe ngono to iki. Oh, ora ono.
Hadro. Pripun? Ana gambus. Nyanyi Los Dol versi Gus Miftah ya, nunggu pasang. Orang iso gebuk kowe. Ayo gambus, siap-siap. Los Dole versi Gus Miftah. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Kowe melu cangkemku aja aku melu lagumu. Artise ngadeg. Artise bayar ora. Aku munggah panggung Pak kacamata nganggo tongkat. Ana sing bengok, "Wow, si buta dari gua hantu." Awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu ke sapa? Lah iki bocah iki. Oke, munyuk ding lali aku. Los condang lanjut lehmu maksiat tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Sholawat bareng-bareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ulangi Los Dole versi Gus Miftah men apal kabeh. Yo ngerokok cangkeme iki. Ayo, Mbak kalau cari suami seneng yang ngerokok apa enggak? Enggak. Saya. Aku ora tahu ngerokok. Kenapa harus pilih yang tidak merokok? Jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu ya. Ulangi. Los condang lanjut lehmu maksiat tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Sholawat sing banter. Ya Rabbi sholli ala. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli Los Dol versi aslimu yo. Los condang lanjut tane yen enteta tukane elingo iku ora
Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing tuwa ora paham lagu apa. Sing tuwa ngersake lagu napa, Pak? Oh, turi-turi putih meh modar berarti. Tato. Malah kangen keringet bareng awak. Oh, kalian tahu kenapa keringet itu asin? Ya, keringet itu asin kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Iya, ngono dah. Tah kimcil lagi, oke, kimcil lagi. Ya Allah, kuning. Ingat, menaklukkan santri putri tidak dengan I love you, tapi luluhkanlah mereka dengan kopil itu. Iya. Isa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, ini hanya bagian kecil dari ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau kemudian kita baca dalam Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, Allah hanya mengatakan bisyai'. Bisyai' tentunya bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil. Kita akan diuji oleh Allah. Minal khauf, dari rasa ketakutan. Maka nyuwun sewu nggih, menghadapi corona harus waspada, tapi jangan takut yang berlebihan, apalagi sampai parno. Tapi yang jelas, Pak, saya ketemu dokter. Acara saya 2 minggu lagi itu kemarin saya ngundang bintang tamu dokter Lula Kama sama Debrina, relawan COVID. Ternyata penyebaran virus corona salah satunya melalui uang. Makanya kalau bapak-bapak sayang sama istrinya, tolong istrinya jangan dikasih uang. Setuju, Bu? Anda aja. Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih. Kayak kula wau siang ngaji teng Ajinomoto kali Bu Menteri. Kok takoni, gimana pendapat Gus Miftah terhadap istri yang bekerja? Saya bilang, saya sepakat istri itu bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Ya kalau tidak diambil Allah ya diambil mantan. Iya. Tapi saya sebagai suami tidak akan pernah mengizinkan istri saya bekerja. Kenapa? Karena istri saya cukup menjadi tulang rusuk, tidak menjadi tulang punggung. Oh. Oh nondan, alah kapok saya gayane WA-WA-an, alah HP-ne cross enggak ya. Pak Budi. Tapi Pak Budi sudah mulai meninggalkan dunia hitam loh, Pak. Rambutnya putih kabeh. Wayai. Jadi ujian dari Allah minal khauf, rasa takut. Kita nggak boleh takut yang berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Ada orang meremehkan corona begini, jangan takut dengan corona. Kenapa? Toh corona itu makhluknya Allah. Ini menurut saya kalimatul haq yuridu biha batilun. Kalimatnya seolah-olah benar tapi ini mengandung kebatilan. Sama hanya ketika di Semarang pengajian Maulid Nabi, dilarang membaca Al-Barjanji, dilarang membaca solawat. Orangnya bilang jangan membaca solawat, jangan membaca Maulid Nabi. Terus yang dibaca apa? Al-Quran. Ketika ditanya kenapa harus baca Al-Quran, gak boleh baca Maulid, jawaban orang ini apa? Ayo sekarang lebih utama mana, Al-Quran atau Maulid? Al-Quran apa solawat? Iki nyuwun sewu, kalimatul haq yuridu biha batil. Kalau saya ditanya Gus Miftah milih Quran apa solawat atau membaca solawat, saya jawab membaca solawat. Berarti nggak milih Quran? Bukan, saya milih membaca solawat karena membaca solawat itu merupakan perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Jadi kalimatnya digawe wolak-walik, Pak. Ayo kowe milih maca solawat apa milih Quran? Tetap kula maca solawat. Wong maca solawat niku perintahnya Al-Quran. Sama halnya ketika orang begini bilang sama saya di medsos, Gus Miftah, Anda ikut Al-Quran atau ulama? Saya jawab ulama. Kenapa? Karena perintah mengikuti ulama itu merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lah dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, kopimu encer. Wis ora panas, kurang kental.
kan begini, kalau zaman dulu kan zaman para sahabat, kalau memang maulid Nabi itu boleh, kenapa tidak diperingati zaman sahabat? Ya nyuwun sewu dul, zaman sahabat itu matanya setiap hari masih melihat Kanjeng Nabi, memori mereka masih bisa melihat Kanjeng Nabi secara langsung, ada perintah dari Rasulullah mereka mendengarkan, yang dilakukan oleh Rasulullah mata mereka melihat. Jadi apa? Mereka nggak perlu diceritakan maulid, sudah cinta dengan Rasulullah. Sementara jarak kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun lebih. Maka supaya generasi muda mencintai Muhammad, caranya bagaimana? Dibacakan sirah nabawiyah, dibacakan maulid al-barjanji, dibacakan maulid diba. Supaya apa? Supaya kerinduan kepada Rasulullah semakin mendalam. Karena apa? Karena kata Rasulullah, tidak beriman kalian sehingga mencintai aku lebih kamu utamakan dibandingkan mencintai anakmu, mencintai orang tuamu, bahkan mencintai dirimu sendiri. Maka ketika saya bertanya sama bapak ibu, ibu tolong dijawab, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Mudar we, ayo jawaban. Lah kula takoni, Miftah, kowe luwih seneng bojomu apa Kanjeng Nabi? Kula jawab, Kanjeng Nabi. Soalnya apa? Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo kadang-kadang nganyelke. Betul mboten, Pak? Ah, iki ra bakal menang karo wong wedok. Mas-mas tak kasih tahu. Cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Gimana dan? Sak gua gagak kayak Pak Kapolsek neng kantor. Neng omah ketemu bojone kik. Wong wedok dilawan. Perempuan itu kalau menyakiti, kalau disakiti tidak pernah lupa, kelingan terus. Maka perempuan itu ahli sejarah, tak kandani. Ahli sejarah nih. Jadi bojomu kayak duwe masalah 10 tahun yang lalu, saiki kelingan wong wedok. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Disakiti tidak pernah lupa, menyakiti tidak pernah ingat. Pilon jenengan deloken, apa bedane wong lanang karo wong wedok? Bedane siji, Pak. Wong wedok niku lak nangis sing ditutupi cangkeme. Tapi lak wong lanang nangis sing ditutupi matane. Kenapa perempuan kalau menangis ditutup mulutnya, laki-laki ditutup matanya? Karena masing-masing pihak tahu dari mana dosa besar itu berasal. Wong wedok niku nangis sing ditutupi cangkeme soalnya apa? Wong wedok niku dosane paling kathah saka cangkeme. Kula nangis nih. Pas mulai ngeten iki, ora mungkin wong lanang iso ngalahke wong wedok niku ora mungkin. Kok yakin, Pak? Mula prikala Kanjeng Nabi niku mi'raj, ana wong wedok ilate ditarik sabaina diraan 70 diro, summa kita khalfa unuqika, kemudian lidahnya dilitkan ke lehernya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, wong wedok iki disiksa kaya mengkene dosane apa? Muhammad, ketahuilah, ini adalah siksaan bagi perempuan karena seorang perempuan berani dengan suaminya. Omongane wong wedok luwih gede tinimbang sing lanang. Lak sing lanang ngendikan sak ayat, sing wedok lawang sulan sak juz. Yang pun niku Jibril kali kapas. Wonge teko, jilbabe napa pink. Sing jilbabe abang pripun? Insyaallah napa? Luwih parah. Minal khauf, rasa takut, jangan berlebih-lebihan. Kita harus waspada dengan corona. Maka hari ini nyuwun sewu. Menurut Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang insya Allah besok tanggal 9 beliau mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Negeri Semarang. Jadi ini saya apresiasi kepada kampus-kampus yang memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Habib Lutfi pikantuk gelar doktor honoris causa, dan alhamdulillah Gus Miftah ugi ditawari salah satu perguruan tinggi di Jepang akan memberikan gelar doktor honoris causa. Karena menganggap apa? Karena menganggap teorinya pengajian di dunia malam diterima oleh anak-anak ahli maksiat dengan baik. Oh, honoris causa, Pak. Jadi jenengan ngerti dokter honoris causa niku napa? Dokter honoris causa, dokter honore kaos. Boten kok honore kaos. Bahkan kemarin alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya menuntun seorang mantan DJ seksi. Oh. 2 tahun yang lalu niku lak nge-DJ ning panggung, mongko tangan tok. Kali katoke cekak.
Alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya tuntun membaca 2 kalimat syahadat. Dulu dia orang Thailand, namanya DJ Katy Butterfly. Oh, Alhamdulillah Pak Pikanto Hidayah. Maka kalau hari ini orang bilang pengajian Gus Miftah di dunia malah menghasilkan apa? Nyatanya banyak orang Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil masuk Islam gara-gara saya pengajian di sana. Bilang nyuwun sewu, jangan menghakimi kesalahan orang lain. Saya selalu mengatakan apa? Ketika kamu melihat ahli maksiat dengan masa lalu yang buruk, jangan kau bully dia, tapi temani dia, dampingi dia untuk menata kehidupan ke depan yang lebih baik. Betul? Ngono. Di lurah iki. Pak Lurah ndi wonge? Lurah? Kok kae to? Kok ingah-ingih to lurah iki biasa wae to ora? Lurah bingung lurah. Lurah iki musim Covid tambah memedasi. Soalnya sak nggon-nggon do njaluk sumbangan kok pemerintah ra mudhun kabeh. Padha Pak Lurah nggen kula wingi kabeh KTP-ne dikumpulke. Kula pikir asal sumbangan, ternyata napa ya Allah mau ngatur jadwal rondo. Dancuk. Lah ngumpulke KTP ya Pak. Bener mau ngatur jadwal rondo. Tarik tit. Mila saniki lan jenengan rumangsa susah, bayaran ora genep, tagihan kathah mangmara teng pondok kula. Napa Gus? Ayo nangis bareng. Maka nyuwun sewu, menurut Habib Lutfi, guru kita semuanya itu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan, amin. Beliau mengatakan apa? Di tengah wabah seperti ini seharusnya apa? Ada tokoh-tokoh yang membangun optimisme di masyarakat. Karena apa Pak? Imunitas itu gampang drop kalau kita stres. Pulau ulangi, imun tubuh kita itu gampang drop kalau kita stres. Mila awake dhewe ora kena stres. Wong niku gampang lara lak kakean pikiran. Mila wong edan niku nyuwun sewu malah awake ra tau lara. Deloken. Kowe ndelok wong edan pinggir dalan. Udanan ra tau pilek wong edan. Mangan sego bosok wetenge ora mules. Turu ning pinggir dalan ora selimutan, ora tau masuk angin. Buktine apa? Ora ana wong edan njaluk kerokan. Pertanyaan saya, kenapa orang gila itu badannya nggak pernah sakit? Jawabannya sederhana, mergo wong edan kae ra duwe beban pikiran, ora kakean pikiran. Mila Bapak Ibu Lamongan yen pengen sehat terus gampang dadi wong. Kok goblok men to dadi wong sing ora kakean pikiran. Tolong yang di jalan hati-hati. Yang di hati kapan kita jalan? Codot. Ini ngapa tak kok rapi dia? Enten apa nih? Oh, panggungnya ambruk. Alhamdulillah ya Allah. Kok ben pengajian panggungnya ambruk iki ngopo to panitiane iki? Pripun Mas ambruk? Go, bubar mawon go. Belum mbak-mbak iki kakean dosa. Sing mudhun aja mbak-mbake sing tuwa-tuwa wae. Ora Pak. Ana Dik, mudhun kono. Ya kamu mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Wajib diuji dengan kelaparan. Mohon maaf, kalau hari ini kita mau sambat kepada siapa? Kabeh nasibe podo. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Coba kita lihat. Saya ini sapa sing luwih bondone? Kabeh kurang. Mila kula wingi bulan Ramadan niku gawe program kado lebaran untuk kiai kampung. Kula gawe gerakan kali kanca-kanca RMI, Robitoh Mahid Islamiyah, memberikan kado kepada kiai-kiai kampung. Kula wingi pas wawancara kali Pak Menko Erlangga. Niki ki donyane mboten adil, Pak. Artis sing gebyare kaya ngono niku angsal kartu prakerja. Masuk Pak kartu prakerja para artis itu. Sementara kiai kampung yang juga terdampak banyak yang tidak masuk mendapatkan kartu prakerja. Bedane napa? Soale artis-artis niku bengok-bengok merasa terdampak. Sementara kiai arep bengok-bengok ora pantes. Padahal kiai-kiai kampung niku proyeknya napa? Selamatan berkatan kendurian. Sementara saniki wis ora ana selamatan, ora ana berkatan, ora ana genduren. Bahkan ana wong mati mawon diklaim Covid ora oleh layat, kan bajingan.
Tapi nyuwun sewu, kiai-kiai kampung justru tidak dimasukkan ke dalam orang yang mendapatkan kartu prakerja. Kenapa mboten? Saya itu 1.500 di Jogja kiai-kiai desa niku kula lebetke, gak masuk. Sementara banyak artis yang kelihatan hidupnya wow, justru masuk. Maka saya katakan, inilah hebatnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Senajan kau kurang, insya Allah ora tahu sambat, qanaah, menerima apa adanya. Tidak perlu bengok-bengok soalnya nopo wiro, aifah, menjaga kehormatan diri. Mila nyuwun sewu. Lan jenengan teng kampunge anten kiai-kiai kampung, kaya Mbah Mudin, Mbah Rois. Teng mriki sing ngurusi wong mati jenenge napa, Pak? Mudin, kok ayo tulung, ayo disenguyung bareng-bareng. Niku wong penting. Kula kali Mbah Mudin niku luwih penting Mbah Mudin. Soalnya napa lan jenengan mati sing digoleki Mbah Mudin mboten tok. Polisi karo Mbah Mudin luwih penting Mbah Mudin. Soalnya apa? Polisi mati sing bungkus Mbah Mudin. Mbah Mudin mati bungkus dhewe. Angel. Tapi awakmu ki lak ndek mantu mudine isin. Pak duwe mantu polisi bangga. Mantu sok polisi. Mantumu sapa? Mudin. Iya kan karo Mudin. Mudin niku wong penting tak kandhani. Oh ngono ora mlebu kartu prakerja. Wa nafsi minal amwal wal anfus, takut mati. Lha nyuwun sewu, Pak. Ora usah wedi mati le. Ning Lauhil Mahfuz kuwi wis ana catatan. Besok kamu mati karena apa? Apakah kamu mati karena corona? Apakah karena kamu mati keblekan macam-macam orang sing ngerti le. Tanggoku kuwi lho nyuwun sewu. Mati mung mergo kelilipen. Pasir tak trek. Tapi niki cerita nyata, Pak. Tangga kula niku gara-gara Covid ora wani metu omah belas, ben dina nganggo masker, ora wani metu omah. Tapi mati ini ra mergo corona. Stres dikapyuk bojone mergo ra duwe penghasilan tak kandhani. Ora perlu kebangetan. Wedine iki biasa-biasa mawon. Maka kemudian apa? Wanaksi minal amali wal anfusi was samarat. Wedi wong tandur ora panen. Tapi kemudian Allah mengatakan apa? Wabasyiri sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dengan mengatakan apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Gus Miftah mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Lah delok corona niki hikmahe kathah. Saniki jenengan delok gara-gara corona langit di Jakarta kembali membiru. Kenapa? Karena sudah tidak ada polusi. Orang nggak berani keluar rumah membawa kendaraan. Jakarta menjadi bersih. Kali-kali banyak yang bersih. Kenapa? Orang sudah tidak berani membuang sampah sembarangan. Kebersihan semakin terjaga. Nyatanya apa? Wong Islam semakin sadar dengan kebersihan. Ingat Bapak Ibu, hari ini kita hidup di satu zaman di mana orang kentut lebih dihargai daripada orang batuk. Awakmu ngentut pengajian, tut paling mau diloke dasar silit bosok. Tapi lho ana sing batuk, mlayu kabeh tak kandhani. Corona. Kita hari ini hidup di satu zaman seperti gobak sodor, Pak. Ngerti gobak sodor mboten, Pak? Permainan gobak sodor, undang-undangnya apa nih? Metu, mati, didemok, mati. Kula nyuwun sewu, Pak. Kula niku mbok ora kok wedi salaman mboten. Ayo padha-padha njaga. Sapa ngerti kan sekarang banyak yang OTG, orang tanpa gejala. Tak sing ngarep panggung jelas OTG, ora tahu gajian. Apa-apa le sekolah kabeh to. Nanti baik. Pokoknya kalau saya sampaikan kepada kalian, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan. Tapi ingat, dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Oh, pemuga rezekimu apik kabeh. Bojomu ayu. Rondo anak 15. Amin. Kayak santriku, Abah, kula izin. Lah ngopo? Lah kula diobuli gara-gara bojo kula rondo. Kuwi salah. Kowe iki lan duwe bojo rondo, banggalah. Kenapa? Minimal janda itu jujur.
Jujurnya apa? Jelas istrinya tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Modiar ya. Tawatan di saya. Atiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qurane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ya wasi'al huwal halimul ladzi likulli halim minal ahwali. Sekali lagi tangannya diangkat untuk Rasulullah bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal hamid turja safa likulli lanjut de apa kowe lali karo sumpah janjimu mbiyen bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe tega medhot tali asmara rapi karo wong blenjani tresnaku sing banter selawate bareng-bareng untuk Lamongan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal halimul ladzi turja likulli halim minan ahwali muntah. Sekali lagi musiknya berhenti, sing banter hilang covid dari muka bumi, amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal hamidul ladzi turja syafa'atuhu likulli halim minal ahwali muqtah. Shallu ala Nabi Muhammad. Awakmu yo rasa nangis. Biasa wae. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kalau kamu masih berkelana. Berarti tinggal ke pacare. Langsung ngomong, biyen odading, sekarang semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Biasa wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia, ya.
Ajur jum. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, iki wedange wong Prancis lah tak umbi iki ngenyek Kanjeng Nabi kok. Lemon mineral itu kan buatan Prancis. Tapi nyuwun sewu nggih, bagaimana kita mensikapi Prancis? Itu soalnya ngomongnya Maulid Nabi. Yuk, delok. Saya orang pertama yang mengecam Presiden Prancis si Presiden Mercon, sapa kuwi? Macron apa sapa kuwi? Presiden Mercon. Coba dibaca surat Al-Ahzab ayat 57. Bagaimana kemudian Allah akan menghinakan kepada siapapun yang menghina Allah dan Rasulnya dengan penghinaan yang sehina-hinanya. Kula ngomong ngeten, Pak. Kan kula niku lak nyuwun sewu. Aktivis medsos. Yo nyuwun sewu aku ya beda karo awakmu. Malah rebutan wedang lah desa. Nyata kayak menanya. Kayak tangan copet. Tahu wireng. Iki lak nek yo jenenge Irma iki. Apa wi Irma irenge masyaallah. Ora apa-apa le. Kalau kamu dibilang hitam, santai wae. Putih belum tentu suci. Hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan. Kain kiswah kombus kabah hitam tapi menyenangkan. Iya. Ireng rapopo le. Raine irenge kaya ngomono, apa meneh isi sarunge. Iku ya ngono, copete lemu banget. Rapopo, kowe dikarani lemu rapopo. Ora masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gawene mangan kanca. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ditakoni, bagaimana sikap pemerintah? 2 minggu yang lalu kula protes melalui Instagram saya. Indonesia sebagai negara besar dengan komunitas muslim hampir 90%. Pak Jokowi please memberikan kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron kok Marcon kok? Popcorn. Kuwi cangkeme bosok nih, nyuwun sewu. Kula ngomong ngeten. Kok Gus Miftah emosi menghadapi seperti ini? Bukankah kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk memaafkan? Jawaban saya sederhana, Pak. Rungokno li. Berbuat baik kepada orang yang menghina kita itu tanda kita pemaaf. Tapi berbuat baik kepada orang yang menghina Rasul itu adalah pengecut. Kenapa badan? Kalau ada orang menghina kita, kita memaafkan, itu tanda kita pemaaf. Tapi siapapun berbuat baik kepada orang yang menghina Rasul, menghina Nabi, itu tanda-tanda seorang pengecut. Karena dalam surat Al-Ahzab jelas, siapapun innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, mereka yang menghina Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan azab-azab muhina dengan adab yang sangat hina, dengan adab yang sangat hina. Inilah kasusnya gini loh ya, dan gue paham. Untuk Instagram tau gue, Allah gayanya mantu, follower mau loro yang gaya. Followernya bapaknya karo adine. Oh ya gue mau lanjut Instagram sih di follow kiai NU, Bahak, Gus Yusuf, aku tahu wes oke. Lah kowe duwe Instagram sing di-follow ya Allah Vanessa Angel. Roto kok regane 80 juta iki lho. Roto niku napa Gus? Pakan manuk. Manuke sapa? Pak Kapolsek. Ora ndak. Tak lurai jelas, pecel lele. Penggemar cewek lemu-lemu. Niku lak ceritane ngeten dan supaya kita proporsional. Awalnya
Perancis itu kan sangat menghinakan Kanjeng Nabi dengan membuat karikatur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sendiri umat Islam tidak boleh mereka-reka wajah Kanjeng Nabi ki kaya ngopo. Yang jelas nopo? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Muhammad itu siapa? Orang yang paling sempurna baik wujudnya maupun akhlaknya. Ilo awakmu takon. Gus, Kanjeng Nabi Muhammad karo Nabi Yusuf ganteng pundi? Gantengnya Nabi Yusuf niku ora ana separone Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa yang dikatakan Nabi tertampan Nabi Yusuf? Soalnya nyuwun sewu, sak gantengnya Nabi Yusuf jek iso digambarke. Sementara gantengnya Kanjeng Nabi Muhammad ora iso digambarke. Maka orang yang mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi hakul yakin itu adalah Rasulullah. Man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqdah. Kowe ngimpi ketemu aku, itu seolah-olah kamu melihatku dalam keadaan nyata. Kue ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, wallah itu adalah Muhammad. Tapi kue mimpi ketemu Pak Lurah, bisa jadi mimpimu bukan Pak Lurah tapi gerandong. Soalnya Pak Lurah iso dicontoh gerandong. Lah Kanjeng Nabi ra iso. Bahkan disebutkan ketika seseorang hanya melihat Rasulullah punggungnya saja. Ketika ditanya, itu siapa Muhammad? Wallah, itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setan tidak bisa mencontoh sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mila nyuwun sewu akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling sempurna wujudnya dan akhlaknya. Kanjeng Nabi nyuwun sewu nganti pintere. Otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang semuanya di atas normal, di atas sempurna. Mila Kanjeng Nabi niku lak ngendikan kadang-kadang mengatakan apa? Sayati zamanun, akan datang satu zaman. Itu bukan ramalan, Pak. Tapi karena kecerdasan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa memandang masa depan. Itu Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe iki lho nyuwun sewu, otak ada otak kanan, otak kiri. Biasanya manusia itu mohon maaf, ana sing gede otak kanane, otak kirine cilik. Beda lah awakmu, otak kanan, otak kiri belas ra ono sing gede. Bila utekmu ki lak didol paling larang re. Soalnya apa? Orisinil. Ngopo? Ora tahu dinggo. Jadi kaya awakmu ki lak kecelakaan, orang mungkin gagal otak. Soalnya apa? Orang duwe otak, tak kan? Angel. Lawang kecelakaan kok malah sing digerageti, sing digerayai dengkule. Piye dengkulmu? Apa otak mungkin yang dengkul, tak kan? Itu dari segi fisik ya. Apalagi kemudian kalau penampakan akmalana si kholkon. Waduh le, Kanjeng Nabi ki lungguh karo wong ganteng, tetep ketok luwih ganteng. Kanjeng Nabi duduk dengan orang yang tinggi, Kanjeng Nabi penampakannya jauh lebih tinggi. Kanjeng Nabi niku dadanya bidang perutnya rata, padha karo awakmu rata-rata lemak. Terus rasa digambarke. Ora apa-apa. Biasanya ini mulai pengajian agak rapi insya Allah. Modar. Mula rezekine oke, amin. Jenengmu siapa jenengmu? Jupri. Jupri tak dongake, muga-muga siji panjang umur. Amin. Loro bojone ayu. Telu dadi ganteng. Ngimpi. Ya kowe tak dongake kowe. Iki. Ya dongake. Semoga mulih ra ngajeng. Lah iki ngopo njeluk dongake barang kok? Kokno malu-malu wae. Ana swara kok ora ana rupane aku ngono. Ana swarane ra ana wujude ento jenenge. Allah, dodolan gendera NU to kuwi. Wis mlebu surga sesuk. Genderane. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Ora usah digambarke. Wajah Kanjeng Nabi coba Anda lihat di Al-Berjanji ketika kemudian dikatakan
Tola al badru alaina. Dikatakan anta syamsun, anta badrun. Soalnya nopo? Wajah Kanjeng Nabi ku nyuwun sewu pasuryane luwih padang tinimbang sinar matahari. Maka kalau Kanjeng Nabi keluar dari rumah dalam keadaan matahari terik nyuwun sewu, matahari sen delok Kanjeng Nabi. Maka selalu ketika Kanjeng Nabi berjalan ditutupi awan di atas kepalanya. Sampai padangi Kanjeng Nabi. Jadilah Kanjeng Nabi metu saka omah matahari ini bengok. Wow, silo saking padangnya Kanjeng Nabi. Ayo. Malam hari gelap gulita, nggak ada rembulan, nggak ada lampu. Kanjeng Nabi metu nyuwun sewu anta badrun, langsung padang. Bahkan Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, jangankan sudah menjadi nabi, ketika masih dalam kandungan Siti Aminah perut ibunya, wetenge Siti Aminah niku muktem lorot Bu, munawaroh padang. Ayo, sesuk awakmu meteng didelok wetenge. Kira-kira padang apa pede? Peteng dedet. Itu, maka nggak boleh digambarkan. Maka ketika majalah napa niku Harbedo di Perancis menggambar Rasulullah, itu adalah sebuah penghinaan. Gara-gara seorang guru neng kelas menampilkan gambarnya wajah Rasulullah, ono siswa umur 18 tahun marah. Kemudian apa yang dia lakukan? Guru ini niku dipenggal kepalanya, dipateni, pak mati. Dan apa yang terjadi? Orang ini dibunuh, ditembak sama tentara Prancis. Lucunya Presiden Prancis yang jenenge Emmanuel Mercon kuwi mau. Jadi niku iki bukan aib. Emmanuel Mercon itu umur 15 tahun seneng karo gurune umur 40 tahun. Akhirnya sekarang yang menjadi ibu negara niku nyuwun sewu selisih umurnya dengan Mercon itu 25 tahun. Jadi umpama awakmu kowe umur 20 kok bojomu umur 50, saya pastikan kamu pasti mati duluan. Kenapa? Karena kamu bisa keracunan susu kadaluarsa. Angel. Kuwi jenenge STMM setengah tua meh modar tak kandhani. Lucune napa? Pernyataan Presiden Prancis niki ngawur dengan mengatakan apa? Islam sebagai agama yang sedang krisis katanya. Islam sebagai agama yang sedang krisis. Saya mengatakan begini ya. Pemenggalan kepala guru ini memang tidak bisa dibenarkan. Semarah-marahnya kita, jangan kemudian membuat kelakuan atau tindakan yang melanggar hukum. Betul Pak Kapolsek? Gak boleh, tidak boleh melanggar hukum. Tetapi kudune nyuwun sewu, Presiden Prancis tidak menyalahkan Islam, seolah-olah ini merupakan gambaran Islam, bahwa Islam itu agama penuh dengan kekerasan. Aku duwe survei, negara sing paling akeh copete, negara sing paling akeh wong mabuk, negara sing paling akeh nganggo narkoba, negara sing paling akeh pembunuh, negara sing paling akeh maling sak piturute. Negara-negara itu yang paling banyak yang saya sebutkan ternyata rata-rata bukan negara Islam. Ini artinya apa? Salah kalau orang mengatakan Islam itu agama yang identik dengan kekerasan. Kosok cangkemmu salah tak kandhani. Maka kula ngomong, Presiden Mercon ki cangkeme ngawur. Saya ditanya, Allah Gus Miftah sok emosi. Kanjeng Nabi saja mengajarkan pemaaf kok masa kita marah. Jawaban saya sederhana. Yo sorry, aku dudu Kanjeng Nabi. Saiki bapakmu dinyek kowe nesu kok. Nggih napa mboten, Bu? Bojomu dinyek kowe nesu kok. Kancamu dinyek kowe nesu kok. Kowe bocah Lamongan bal-balan karo ngendi? Antar supporter gelut gara-gara klub bola kok. Nggih napa mboten? Tak Lamongan ku musuhe ngendi? Malang. Oh cangkemmu yo ora. Saiki bal-balan yo bal-balan, Bro. Tapi yo aja gelut antar supporter jiji-jiji. Agamamu ki Islam untuk Persela, betul? Kowe mbelani Persela nganti mati. Ayo Persela. Dolah seneng karo bal-balan. Dolah tapi saya aja sampai dibelani pati. Yo saiki mati murgo gara-gara balang-balangan botol iki lak yo maneman. Iki Persela diantem betul. Lho cangkeme. Anu mati lah yo. Aku ki yo seneng bal-balan, tapi yo biasa-biasa wae. Karena yang saya nikmati itu bukan apanya tapi keindahan main sepak bola kan. Tapi aku paling ra seneng karo wasit bal-balan.
Wasit bal-balan ini kurang ajar tak kandani, ngalor ngidul pelayon goleki salahe wong. Melayu ngalor ngidul gawane goleki salahe wong. Sing kurang ajar meneh wasit tinju tak kandani. Nah kepiye? Ana wong rangkulan dipisah, ana wong teman-teman dijarke. Ya jingan kok wasit iki. Angel. Tapi profesi yang paling saya sukai cuma satu. Profesi dulu zaman saya kuliah dulu. Apa tukang becak? Tukang becak wong paling sabar sak donya le. Lah kepiye? Nunggu penumpang ora teko becake tumpaki dhewe. Gitu, Pak. Kandhane kok. Tapi lak kewan sing paling sabar kuwi siji le. Sapi perah Boyolali. Delokan ki lho, kuwi kewan paling sabar. Pendino susune dicekeli ora tau njaluk dirabi tak kandhani. Angel. Yo ngopo meneh. Maka nyuwun sewu ketika kemudian saya dibenci gara-gara kula nyuwun sewu dibully teng medsos gara-gara saya mengecam tindakan Presiden Prancis, kula ora apa-apa. Saya katakan apa Pak? Lebih baik dibenci menyampaikan kebenaran daripada dipuji di atas kemunafikan. Oh gagah. Ora masalah. Lho Kanjeng Nabi dinye kok. Saniki nyuwun sewu undang-undang sing paling kejem niku napa? Undang-undang ITE. Undang-undang informasi teknologi niku nyuwun sewu. Apa meneh pencemaran nama baik apa-apa dilaporkan di kantor polisi kok. Mosok saniki Kanjeng Nabi dinye awake dhewe meneng. Aku ora trimo arep ngopo aku. Kula wingi posting kula tinju, Pak. Aku nantang tinju Emmanuel Mercon. Apa sing kalah? Aku mau nganggo wasit kok. Wasit kuwi tinju rambut kok orang kulan dipisahan teman-teman dijarke kok. Padha karo wong Lamongan saiki. Ora. Cangkeme. Teng mriki pilkada napa, Pak? Pilihan bupati mboten? Wis ora usah ontok-ontokan, olehmu ya apa? Atau kowe mbelani A, kono mbelani B gelut, sesuk rampung ya oleh apa? Ha ora? Biasa wae. Awakmu ngerti ra bedane pilkada karo pilkabe? Beda. Pilkabe kuwi lak lali dadi. Pilkada dadi lali. Untung ora teko calon bupati ya, giyebuk lah teko iki. Oh, ono iki. Aku ora ndelok kok aku kok. Besok ngono lak dadi ngundang Gus Miftah meneh. Ning ya larang, murah dinyang. Pokoke lak seneng ngaji insyaallah mumpung bupati sing apik. Amin. Kowe lak ana calon bupati teko, aja sekali-kali milih mergo duwite. Kanjeng Nabi dawuh, ar-rasi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ayo ibu-ibu milih pundi? Nyogok napa disogok? Kok malah sogok-sogokan ki apa? Lho Pak calon bupati sogok-sogokan ki. Lah ana wong meneh duit, jika duwite rasa dipilih wonge. Nggih napa mboten? Arepe nyalon kok malah nyogok rakyate. Kowe nyuwun sewu eling-elingan ya. Kowe lak milih calon bupati mau mergo dhuwit 50.000, aku ki lara ati tak kandhani. Aku ki duwe binaan begenggek. Duwe binaan lonte. Kuwi sak jam 200.000. Milih bupati 5 tahun 50.000. Berarti suara rakyat kalah larang kalau suara lonte. Loh, nggih mboten? Hidup lonte. Ngapa kowe? Lah wong begenggek sajane 200.000 suara rakyat 5 tahun kok 50.000. Lah ya larang suara begenggek. Saben malam Jumat. Hop. Gua HP napa mboten? Flashnya durip nggih, Nggih menghibur calon bupati. Duwe HP apa ora? Ya, selawatan dhisik ya.
Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo dulu ke lampu nih. Lah, ketok HP ini cross. Pleser redup. Oi, dunggake. Ayo, donga bareng-bareng. Nyuwun syafaate Kanjeng Nabi. Lamongan dihindarkan dari segala mara bahaya dan musibah. Amin. Dijauhkan dari virus corona. Amin. Diangkat sing dhuwur. Gerakan kono ki ngendi? Kono ki ngendi? Mriko pundi, Pak? Pak Calon Bupati mriko pundi? Kono ki ngendi? Oh, kulon. Yo ngulon dhisik. Yo. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman. Allah shalli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Sekali lagi yang lebih kencang untuk Lamongan tercinta. Sholli wa iman. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Bareng-bareng. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli iman. Sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana. Sholli Allah sholli wal ali wal bimang wal ali wal ashab. Dijawab sing banter. Kami cinta tanah air, kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan
lagi, musiknya berhenti, yang paling kenceng untuk Lamongan. Sholli Allah sholli wal ali wal bimang wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Sampai jam pinten pengajiannya kan? Itu rawurun cerewet. Angel. Sekarang Dima, sabaran matamu sabaran. Omahmu ngendi omahmu? Ke Solo. Yang kontrene sopo? Lanjut. Di mana pentingnya memperingati Maulid? Kenapa kita harus menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW di Lamongan seperti malam hari ini? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan memberikan azab kepada sebuah kaum, kepada masyarakat, kepada siapapun ketika di dalamnya ada asma Muhammad. Oh yang ngono ya ora amin kita bubu. Telat malaikatnya minggat. Sekali-kali Allah tidak akan memberikan azab kepada siapapun yang senantiasa rajin menghadirkan asma Muhammad. Jajar. Begitu awake dhewe dalu menika ngumpul ngoten iki. Ana sing cangkeme maskeran. Istiqomah, pokok aja mau copot ya. Termasuk kelon karo bojomu. Jaga jarak. Oh, yang paling rugi ki gara-gara Covid manten anyar. Malam pertama jaga jarak. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jaga jarak, jaga jarak. Cah Surabaya ra payu iki mesake iki ya Allah. Panesan rupamu kaya raine Doli. Kowe ra payu. Yang ra payu apane? Genderane siji pira? Kok siji kok 15 goblok, siji kok siji goblok. Siji kok 15. Kowe NU mbadine kakean kok. Ya tak tuku. Aku di bocahku mau tak tukune benderane NU iki mesake. Iya cangkeme cerewet wae. Di asisten iku mau. Woi, njaluk duit. Nah, tak tuku 10, berarti piro? 150. Nyo didum ngono 10. Tak bayar. Malah ngenyang kabeh. Oke, tak tuku 200. Oleh piro 200? Matamu siji 15 200 ora 10. Wuh, kakean bati mulai ra ngaceng kowe. Lha kowe ya tak kandhani, kowe ngerti ra gajah kae awake gede, tapi lak kelon ora ana sing delok. Soalnya apa gajah kae isin awake gede, manuke cilik. Nah, lah kowe kan lemu, ta? Berarti manukmu cilik. Ya ditip. Dibayar kono ora salaman. Kah. Alah wis. Dibagi kono siji-siji. Ana-ana. Sing bagi aku wae kan. Iki ora kok anu ya, dibagi. Sing cilik kae, tengah kae. Siji. Loro. Oh. Iya kok ora kayak ATM gelem karo kowe.
Kaya kula wingi takoni, "Gus, napa to kok istri-istri di sinetron Indosiar tuh sabar-sabar?" Lah iya dibayar kok aku ngono. Kowe pengen bojomu sabar? Bayar. Nggih napa mboten, Bu? Karepe wong lanang ra gelem ngopeni sing wedok, karepe kon dandan ayu. Pengen bojomu ayu kayak duit, pengen bojone ayu kayak sajiku. Halah, ya kemeripik bojomu. Ayo tak takon saiki, Bu, sing gaweane ngapusi wong lanang napa wong wedok? Mungkin meneng maca lanang. Bu, sing gaweane ngapusi lanang napa wedok? Lanang, aku ora percaya. Sing gaweane ngapusi ku wong wedok tak kandhani. Delok wae. Rambut sambungan. Idep kerokan. Ya ora? Irung ketok mancung ya mergo suntikan. Ya ora? Ketok dhuwur ya sandal jinjitan. Ha ta? Susu ketok gede ya ganjelan. Ha ta? Ngono gaweane bengok-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu lho yo tak kandhani. Sengit aku. Angel. Kok bau iki apa meneh kan? Danan abamu kalau ndak. Ya Allah, ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena apa? Jelas Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan surga dan neraka. Allah menciptakan bintang-bintang dan bulan. Allah menciptakan gunung dan pepohonan. Allah menciptakan lautan berikut isinya. Itu hanya bagian kecil dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila Pak Kapolsek Pandan Ramil, acara wajib minimal dino Senin pas hari lahirnya Kanjeng Nabi. Napa? Anak buah buka kantor, mlebu kantor kon selawatan dhisik. Ngono dan Pak Kapolsek pimpin. Anak buah kumpul ki. Untuk memulai kerja hari ini, mari kita membaca selawat nariyah 1000 kali. Yang akan dipimpin oleh staf saya. Kok bukan Pak Kapolsek sendiri? Maaf, belum hafal. Pandan Ramil yang ngono dan sing lucu Oramil gawe istighosah. Undang kiai desa kok Kali Kapas. Neng burine Pak Kiai iki ana Dan Ramil, ana Pak Dandim. Begitu istighosah. Kiai ini ngomong, "Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim." Dan Ramilnya protes. Ini panitianya Koramil. Oh ya, ya Koramil, ya Koramil. Lawang kayak ngene. Kok dikatakan apa? Gak ada dasarnya. Maka setahun yang lalu saya pengajian di Masjid Istiqlal, saya sampaikan apa? Ketika ada orang bertanya, apa dalilmu melaksanakan peringatan Maulid? Saya jawab dengan tegas, untuk mencintaimu saja aku tidak butuh dalil. Kenapa aku mencintai Rasulullah harus cari-cari dalil? Mila awakmu sing ra seneng karo Maulid, cukup rokib dan atid yang menilai amalku. Cangkemmu ra usah melu-melu. Ngono wae, Bro. Ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Rasulullah. Kami meyakini ketika dikatakan Allah akan mengangkat adab. Coba Pak, kalau Lamongan ki nyuwun sewu, daerah bahari, lautan, semuanya sadar dengan sholawat, semuanya mencintai Rasulullah, mengagungkan asma Muhammad. Nyuwun sewu, Lamongan akan menjadi kabupaten yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Bon jam 10 lebih kabeh ngadeg maca hasbi rabbi jalallah bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok ngadeg ndonga bareng-bareng. Tak kebengen ra penak kali pejabat. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah
khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah dengan segala kuasamu ya Allah, dengan segala keakbaranmu ya Allah, angkatlah segala mara bahaya dan musibah dari bangsa ini ya Allah, angkatlah semua penyakit dari bangsa ini ya Allah, angkatlah penyakit taun dan kuruna ini ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau berkenan mengangkat semua penyakitnya ya Allah, Engkau sembuhkan kami seperti sedia kala ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat ya Allah, Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulmu ya Allah, Engkau kabulkan segala doa dan cita-citanya ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulmu ya Allah, Engkau selesaikan semua masalahnya ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulmu ya Allah, Engkau berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ya Allah. Siapapun yang hadir karena cintanya kepada Rasulmu ya Allah, Engkau berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat, birahmatika ya arhamar rahimin. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Lamongan luar biasa. Daerah akan juga kundur, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Mudah-mudahan corona segera diangkat dari bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.